سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بإيدي أنا عارفك ده أنا خلقك أنا حاسس بيك وجيت عشانك يا حبيبي مت بدالك على الصليب وهبتك حياة اديتك نجاة كل ذنوبك مغفورة لك وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية فتح عليا نور طريقي غير حياتي انا اللي كنت بعيد ازاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي ركعت قدامه ومسكت بايده صرخت بأعلى صوت حياتي تبقى ليك اليوم تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المدير هو ده إلهي الأبدي تعالى وسلم حياتك قدامه ده هو إلهك وحاسس بحالك هيدي لك قوة يضمن لك نصرة على كل خطية بتعمل معايا حياتي تبقى ليك تشهد عن يسوع وهو المليك هو ده إلهي الأبدي Mari kita berupload. Penyesalan akan kami bongkar di channel Sulatan Band 2 bersama kerjasama dengan Lidan Rewawa dan King David. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan hidup dan kebenaran, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Bersama Pak Bombom dan Lindara Raiwawa dan teman-teman. Dukung terus Sulatan Band 2 dengan cara di like, share, dan subscribe bersama Lindara Raiwawa dan King David. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Dukung terus channel Sulatan Band 2 bersama Lidan Rewawa. Jangan lupa dengan cara di like, share, dan subscribe. Sulatan Band 2. Halo, Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bombom di siang hari ini atau di sore hari di Papua Barat. Pak Bombom bersama Lidara Rewawa, kita siaran live bersama. Shalom Maranatha, Pak Lidara. Shalom, Maranatha, shalom. Nah, shalom semuanya teman-teman di live chat. Shalom Pak King David. Shalom, shalom, Balidara, shalom, Pak Bombom. Shalom, Bagaimana Pak Lidara? Pak King David, Halo. shalom. Shalom, Pak Lidara. Berdoa dulu, biasa. Ya, Sudah mulai? David pimpin. Ya, Pak King Baik. David, silakan. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang lagi kembali ke hadapan hadirat-Mu pada siang hari ini.
Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kami. Kami dikaruniakan kesehatan, kekuatan, serta penghiburan dari Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Baik keluarga hamba-Mu Pak Bombom, keluarga hamba-Mu Pak Lidara, dan keluarga saya, serta keluarga anak-anak Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini. Kami bersyukur Tuhan, kami akan memulai siaran ini, namun kami mohon terlebih dahulu Tuhan menguduskan kami, sucikan pikiran dan hati kami, agar kami layak di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk segala peralatan yang akan dipakai pada siang hari ini untuk siaran virtual, siaran yang luar biasa dari kedua hamba-Mu, Pak Bombom dan Pak Lidara Rewawa. Tuhan urapi semua peralatannya, baik komputer, laptop, baik StreamYard, signal, cuaca, suasana. Tuhan berikan yang terbaik. Biarlah ada satu sukacita dan damai sejahtera yang melimpah ketika kami menyiarkan siaran ini. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dan menjamah setiap hati orang-orang yang bisa menangkap siaran ini dengan baik, dengan benar, supaya ada orang-orang yang bertobat, orang-orang yang melihat dan memikir dengan pikiran yang sehat, sehingga mereka bisa ambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Tuhan menjamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live chat, yang setia, terus mengawal daripada siaran kedua anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati mereka, berkati juga anak-anak Tuhan yang akan masuk menyusul di dalam room ini. Tuhan Yesus kiranya menyertai kami semua. Kami akan segera mulai, namun kami minta otoritas, kuasa daripada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mengawal terus Tuhan siaran ini, sehingga kalau ada kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, kami usir, kami tolak segala kuasa-kuasa jahat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar, sehingga tidak berdaya menghadapi setiap anak-anak-Mu yang sebentar akan berdiskusi. Tuhan kiranya menyertai siaran ini. Kami buka siaran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Nah, kita baca dulu firman Tuhan, Kak. Baca dulu ya. Iya, iya. Kok Pak penggugat ada dua? Penggugat. Ini signal lagi nggak bagus loh Pak Bombom. Penggugat. 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 Berarti ada yang diserupakan itu. Iya. Ada yang disuruh. Ya udah, betul itu dah. Ya lanjut Pak Bombom. Oke, kita baca sama-sama teman-teman di rumah ya. Hari ini kita baca di dalam Yeremia 23 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu dan minum racun. Sebab daripada Nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Nah, saudara terkasih, di siang hari ini kita membawa judul Nabi-Nabi yang di luar bangsa Israel. Apabila Nabi-Nabi itu melaksanakan firman Tuhan di luar keturunan Israel. Kalau Nabi Israel tidak akan diracun atau tidak akan disihir. Kalau kita melihat di dalam kitab Bilangan 23 ayat 3, Nabi tidak bisa kena masalah, tidak bisa kena racun maupun kena santet atau sihir. Dan di dalam Yeremia 23 ayat yang ke-15, di sini dikatakan bahwa nabi yang di luar bangsa Israel, mereka adalah nabi-nabi yang bisa dikena racun, bisa mati. Nah, saudara terkasih, kalau kita lihat dalam Bilangan 23,
Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Nah, sampai di sini saudara, kalau kita lihat firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada bangsa lain, sesuai dalam kitab Taurat maupun kitab Mazmur dan kitab para nabi. Karena sudah disampaikan dalam kitab Taurat, dalam Ulangan 6 ayat 13 dan 14, kita baca saudara sampai 15. Karena nabi-nabi Israel itu sudah diberkati. Tidak bisa diracun, tidak bisa disihir, tidak bisa. Dan firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Kita baca. Dalam Ulangan 6. Nah, sini jelas bahwa engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi ini. Nah, di sini sudah jelas kalau ada Allah dari Israel, di luar Israel. Siapa yang menyembah ilah di luar Israel pasti mati diracun atau mati dibunuh atau mati mengenaskan. Itu sudah pasti. Jadi bisa kena sihir karena nabi-nabi Israel tidak bisa kena sihir. Kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 23 dan selanjutnya, di situ Elia di Gunung Karmel, dia menghujat para nabi-nabi palsu. Dan memang nabi-nabi palsu sudah ada dari zaman dulu, nabi-nabi Baal. Mereka diejek oleh nabi-nabi Israel. Dan kalau kita lihat bahwa firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel, sesuai firman Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam Mazmur 147 ayat yang ke-19 hingga yang ke-20, firman Tuhan hanya diberikan kepada keturunan bangsa Yahudi. Kemudian di dalam kitab para nabi, 2 Raja-Raja 5 ayat 15, demikian juga begitu. Firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Berarti kalau di luar bangsa Israel, nabi-nabi diberikan firman Tuhan, sedangkan Tuhan memberikan firman-Nya kepada langsung nabi, tidak ada melalui perantara malaikat. Nah, kalau kepada malaikat itu tanda tanya, NIN. Karena firman Tuhan katakan dalam Hosea 12 ayat yang ke-11, aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaran para nabi. Aku berbicara kepada para nabi. Perhatikan, aku, Elohim, berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaran para nabi. Nah, jelas di sini saudara-saudara bahwa kalau di luar Nabi Israel pasti mati diracun sesuai dalam Yeremia 23 ayat yang ke-15. Itu sudah jelas, Nabi itu akan dibunuh langsung. Tuhan akan mematikan. Karena kalau kita lihat firman Tuhan, kita baca lagi ya di dalam Amos. Kalau kita lihat di dalam Amos 3, ya, sini jelas ya bahwa Nabi diberikan hanya kepada bangsa kepada bangsa Israel atau nabi-nabi Israel. Di sini kalau kita baca, saudara, jelas bahwa sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jelas di sini ayatnya bertentangan. Kalau ada seorang nabi diutus disampaikan melalui malaikat, nabi, ini firman dari Tuhan, itu goblok, itu tipu, itu setan itu. Nggak ada itu setan
Lucifer itu. Karena Tuhan tidak pernah melalui nabi, melalui malaikat langsung ke nabi, langsung Tuhan berfirman langsung kepada para nabi, tidak melalui malaikat. Dan firman Tuhan kalau kita lihat di dalam Yeremia 28 ayat 9 ya. Yeremia 28. Perhatikan di sini saudara terkasih. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus Tuhan. Nah, kalau kita lihat di ayat dalam Yeremia 28 ayat yang ke-9, kalau memang ada suatu nabi ya, nabi itu bernubuat. Semua nabi bernubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini nabi yang tidak punya nubuatan tentang kedatangan Sang Ilahi, berarti itu nabi palsu, mati diracun. Jelas, itu nabi palsu. Nabi yang bisa kena santet. Seluruh nabi-nabi Israel tidak bisa disantet. Termasuk Anda sekarang anak-anak Tuhan yang percaya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Tidak bisa disantet. Sesuai dalam kitab Bilangan 23 ayat 23. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, kitalah ada anak Allah yang sudah mengalahkan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu mati diracun, mati caci. Maka toh, ya saudara terkasih, kalau kita lihat di dalam Yeremia ya, dalam Yeremia 27 ayat yang ke-5, Yeremia 27 ayat yang ke-5. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan denganku yang terentang. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Nah, kalau nabi yang benar, Tuhan memberikannya kepada nabi yang benar. Dan nabi itu tidak mungkin mati diracun. Kalau mati dibunuh ya karena martir. Karena dia memberitakan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus katakan dalam Matius 23 ayat 18. Aku telah mengutus nabi-nabi. Semuanya kalian pada bunuh, ahli-ahli Taurat. Karena memang bangsa Israel mereka keras tengkuk. Mereka berzina dengan ilah-ilah lain. Sesuai dalam kitab Hosea 3. Ini yang tidak dipikirkan oleh kadrun. Kadang-kadang mereka bilang, Hosea berselingkuh. Mereka tidak memahami. Dalam kitab Yeskel demikian juga begitu. Nah, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, banyak orang tidak memahami Alkitab. Mereka hanya bilang, Pak Bom, saya mau bertanya. Ingat ya, kalian yang di luar Kristen. Kalian kalau bertanya sama mungkin apologet lain, saya tidak tahu. Banyak orang Kristen yang tidak suka dengan saya. Khususnya orang Kristen yang tidak sepaham dengan ajaran saya. Mereka bilang, oh Pak Bom begini. Kalau Anda tidak suka dengan ajaran saya, Anda masuk Ustaz. Saya akan kasih link. Anda coba uji saya uji Anda. Apakah Anda bisa jawab? Yang ada kata kecuali mengapul segala dengan Esra Soro, saya mundur. Karena saya hargai mereka. Bukan karena saya tidak mau, tapi saya hargai. Karena saya hormat. Apalagi Bapak Stephen Tong, saya lebih mundur. Nah, jadi begitu ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati dan saya kembalikan ke Madinah. Silakan. Halo. Minum kah? David aja lah. Tidur. Ya. Punya channel kok tidur. Aneh-aneh. Enggak, lagi dengerin. Oke. Ya, jadi jelas ya. Ya saya sapa dulu yang di room. Ya, shalom Pak Bom. Shalom Pak King David, shalom Sang Penggugat. Juga saudara-saudara yang Shalom. yang ada di live chat ya, yang setia mengikuti channel Solata BM2 Apologet, setia mengikuti Lidara Raiwawa channel, juga Sang Penggugat. Ya, berbicara nabi palsu. Ya, nabi palsu di Alkitab kita luar biasa. Ya, Alkitab sudah menubuatkan. Tadi Pak Bom sudah bacakan ya.
coba untuk mempertajam lagi, untuk memperkuat supaya saudara-saudara Kristen kita tahu ya bahwa hanya diutus dari bangsa Israel. Ya, jika ada nabi yang mengaku-ngaku nabi di luar bangsa Israel, pasti dia nabi palsu. Nah, nabi palsu ini ciri-cirinya apa? Ya, Alkitab sudah memberitahukan ciri-ciri nabi palsu. Untuk itu anak-anak Tuhan kita ya yang sudah mengikut menjadi umat Tuhan Yesus, jangan mudah terperdaya ya oleh ajaran nabi palsu ini. Karena nabi palsu itu sudah pasti guru palsu. Dan pengajarannya juga pasti palsu. Apalagi Tuhannya, pasti Tuhannya palsu. Ya tadi Pak Bom sudah bacakan dari Yeremia ya tadi, Yeremia berapa Pak Bom? 23 ya. Jadi iya itu sudah jelas dikatakan bahwa nabi palsu itu harus mati. Bagaimana matinya? Dijelaskan juga di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Nubuatan-nubuatan itu bahwa nabi palsu itu mati dengan minum makan ipu dan minum racun. Oke, kita lihat apa sih ciri-ciri pada nabi palsu ini. Keluaran 34 ayat 14 dan 16 mengatakan bahwa nabi palsu ini menyembah kepada Allah lain atau ilah lain buatan tangannya sendiri. Ya, Keluaran 34 ayat 14 mengatakan, sebab janganlah engkau, bisa dibuka Pak Bom biar dibacakan ya. Sebab janganlah engkau sujud. Jadi memang nabi palsu ini harus kita ini kan terus nih Pak Bom ya teman-teman ya. Harus terus kita dengungkan supaya apa? Supaya saudara-saudara atau anak-anak Tuhan tidak gampang terperdaya oleh ajaran-ajaran sang nabi palsu ini. Baik, Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Allah lain di sini kan hanya kecil ya, jadi sembahan-sembahan lain atau ilah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Begitu ya Pak Bom. Jadi jelas. Nah, kemudian 16, apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka atau ilah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti ilah atau Allah mereka yang pasti. Ya, karena anak-anak laki-laki kita sudah menjadi pengikut mereka otomatis. Kemudian nabi palsu ini Mazmur 106 ayat 14 mengatakan, Mazmur 106 ayat 14 jelas kalau di sini kan nabi palsu ini selalu mengedepankan nafsu birahi. Dia selalu urusannya sama selangkangan, jadi repot memang ya. Oke, Mazmur 106 ayat 14. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun. Ya, di padang gurun loh, ya ingat. Dan mencobai Allah di padang belantara. Jadi nabi palsu ini sedang kali mencobai Elohim ya, mencobai Yahweh ya di padang gurun dengan nafsu-nafsu birahi mereka. Ya, nabi palsu ini ada nabi palsu ini ya kita bisa lihat nabi-nabi palsu ini nabi-nabi palsu ya. Berarti banyak nabi, tapi ada pasti salah satu nabi yang memang mati diracun selain nabi-nabi palsu tersebut. Kemudian di
Yeremia 2 ayat 24. Nah, ini yang lebih ngeri lagi nih ya. Jadi nabi palsu ini suka berjantan. Kalau berjantan apa itu Pak Bom kan? Kalau katanya Pak Timothy itu kalau di kampungnya Yeremia 2. Yeremia 2 ayat 24, Pak. Oh iya. Iya. Jadi kalau kata Pak Timothy itu di kampungnya tuh kalau kuda itu senang sekali berjantan dia kuda. Itu kata Pak Timothy gitu loh. Jadi kalau di kampungnya ya namanya kalau binatang pasti berjantan, Pak. Ya, kuda laki-laki naiki kuda perempuan. Sapi laki-laki naiki sapi perempuan ya. Tikus laki-laki naiki tikus perempuan gitu ya. Jadi ya itu namanya berjantan kalau binatang. Oke, Yeremia 2 ayat 24 ya Pak Bom ya. Jadi yang melepaskan diri ke padang gurun. Ini padang gurun lagi bicaranya. Karena ingin menghirup udara. Siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan tuh? Alkitab loh yang mengatakan Pak Bom. Bukan saya, bukan Pak Bom, bukan Pak King David, bukan sang penggugat, tapi Alkitab. Ya, nubuatan dari para nabi. Ya, yang mengatakan bahwa siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan. Nabi palsu ini senang sekali mengumbar nafsunya untuk berjantan. Semua yang mencari dia tidak usah berlelah. Mereka akan menemukannya dalam musim berjantan. Gitu. Jadi kalau mencari nabi palsu ini nggak usah repot-repot Pak. Ke padang gurun aja, musim berjantan pasti dia lagi berjantan di sana. Karena memang nafsunya nafsu berjantan, gitu kan? Oke Pak Bom. Terus kemudian yaitu ya ciri-ciri daripada nabi palsu. Ya masih banyak di Mazmur 106 tadi, Yeremia 23 ayat 10 dan 11. Ya, itu sudah jelas. Yeremia 3 ayat 1 dan 2. Kemudian Yesaya 65 ayat 4 ya, yang duduk coba Yesaya 65 ayat 4 Pak, ini juga aduh ini ciri-ciri yang harus kita waspadai ini ya. Ya, jadi nabi-nabi palsu ini senang duduk-duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam goa-goa loh. Nah, ini Pak Bom. Aduh, saya bilang nggak ada ini bagaimana pali darah satu pembilan habis ini. Aduh, belum ada yang kirim ya Pak King David. Waduh, bagaimana tuh yang kirim cemilan? Malam ya cemilan. Ada ini, aduh. Tenang. Jadi Yesaya 65 ayat 4 ya, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam goa-goa. Nabi palsu ini suka main di kuburan. Tapi dia nggak makan daging babi kok. Dia Suka bermalam di goa-goa. Ya kalau saya curiga dia suka makan daging babi, tapi karena disembunyikan dalam lemari dia mengutuk daging babi. Iya kan? Ada cerita kan? Pak Bom, siapa yang tahu dia makan daging babi atau enggak? Orang nggak ada yang lihat, nggak ada saksinya Pak, nggak ada yang lihat. Terus haram. Gitu ya, jadi yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam goa-goa. Oke Pak Bom. Silakan yang lain bisa ditambahkan. Pak King David ada Pak. Silakan. Tambah ayat satu dulu ya, saya tambah satu ayat dulu ya. Nanti paling baca lagi. Oke, ada Pak Slamet Riyadi juga. Wah, masih bisa ditambahkan oleh Pak Slamet Riyadi. Saya tambah satu ayat dulu. Silakan. Lebih seru, lebih banyak ayat kan, lebih pasti. Oke. Ini paling. Apa tujuh ini? Oke. Ya, beginilah ayat 6 ya. Ayat 5 ya. Ayat 5. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila
mereka mendapatkan sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberikan sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Nah ini memang Pak, jelas ini. Nabi palsu ini memang sukanya berperang Pak. Dia suka membunuh orang, ya, suka ya melakukan penyerangan Pak, nabi palsu ini ya. Tapi kalau dia dikasih bayaran, dibayar ya, dikasih ya jatah lah. Kalau sekarang tuh jatah preman. Kalau jatah preman, iya. Kalau diberikan jatah preman Pak, diem dia Pak. Oke gitu kalau dikasih. Tapi kalau nggak dikasih jatah, ngamuk dia. Makanya kita oleh nabi palsu ini bisa dibunuh, bisa dimusuhi, bisa diperangi, bisa segala macam. Begitu loh Pak Bombom. Silakan lanjut. Ya Pak Bombom, ada yang minta link Pak. Mungkin ada tetangga yang mau masuk. Udah. Oke, silakan. Lanjut. Ya, menurut saya sih kalau nabi palsu ya banyak mengumbar janji ya. Udah pasti kan, untuk mendukung rencana dia, pasti dia banyak mengobrol janji. Kan yang palsu-palsu pasti janjinya banyak itu. Ya, tas palsunya janjinya luar biasa. Ya kan? Jam palsu, janjinya luar biasa, seolah-olah asli, harga murah, dan lain sebagainya kan. Wah, kekuatannya luar biasa. Ternyata begitu kita beli, wah, pakai nggak lama langsung rusak itu, Pak Lidara. Jadi sama, ya janji-janji nabi palsu tuh kelihatan manis di depan saja, ya seolah-olah, wah ini benar, ya kelihatannya ajarannya sepertinya benar. Tetapi kalau kita teliti, kita komparatif ya dengan ajaran Tuhan Yesus, dengan Elohimnya Israel, ya baik itu Taurat, ya Mazmur dan Injil kita para nabi. Ternyata mereka punya itu, ajaran-ajarannya itu tidak lengkap. Ya, seolah-olah seperti di copy gitu loh. Ada yang ini nggak ada yang ini nggak ada gitu loh, di copy. Tidak runut seperti Alkitab kita kan jelas sekali kan, bagaimana Musa dari awal dipilih, bagaimana terus sampai dia keluar dari Mesir seperti apa dan memimpin bangsa Israel. Itu kan jelas runutannya itu dahsyat. Ya, tetapi ada Musa palsu sekarang loh, Pak Lidara. Ya, ada Abraham palsu diganti nama jadi. Iya. Ada Abraham palsu, ada Musa palsu, ada Nuh palsu. Senang sekali mereka memalsukan, Pak. Aduh. Betul, Pak Lidara. Dengan satu label, dia orang mengatakan orang yang berserah diri itu adalah orang ini, katanya begitu. Tetapi ya, begitu kita kejar ayatnya, dia nggak bisa tunjukin ayatnya. Jadi namanya palsu. Betul nggak? Nah, kalau Tuhan yang benar, aku berfirman, demikianlah firmanku, ya kan? Tapi kalau nabi palsu punya ajaran, wah kita bingung kalimatnya, ya kan? Kemudian mereka berkata, dia, akulah memerintah kamu. Bingung kita, yang mana yang mereka, yang mana yang dia, yang mana yang Tuhan. Bingung Pak Lidara ayat-ayatnya itu. Nah, itu nabi palsu. Kalau Tuhan yang benar, ya kan? Wah, dia punya kalimatnya itu sangat amat luar biasa. Ya Pak Lidara ya. Seperti dikatakan pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Elohim, bukan kami berkata, kami menyampaikan kepada mereka. Lah, itu firmannya terbolak-balik itu Pak Lidara. Apa terburu-buru di kopi ya? Keburu-buru disalin ya? Lupa. Dia lupa. Jadi keburu-buru dia lupa itu. Seperti ada orang lain yang berbicara itu Pak Lidara. Jadi, wah kita sudah buktikan itu kan.
dalam diskusi-diskusi itu tidak demikian. Terus kalau Tuhan yang asli, firman Tuhan yang asli itu lengkap. Ya, dan kun fayakun, bukan ada orang promo kun fayakun, nggak pernah terjadi kun fayakunnya Pak Lidara, ya kan? Begitu kita kejar mutar kayak sapi nguber buntutnya, ya nggak ada kelar-kelarnya. Iya, benar kan? Silakan Pak Lidara, lanjut. Ya itu ada Pak Selamat Riyadi, Servis otak. ada servis otak, sama ada Bu Sofiatul. Silakan Pak Selamat Luar Riyadi. biasa. Lengkap ini lengkap. Servis Kalau- otak kalau- ada. Kalau Mantap ini ya. kalau servis otak itu minumannya tuh oli. Iya. Mesti dibubut. Iya, Mesti dibobot dulu Pak, otaknya mesti dibubut. begitu ya. Minumannya oli. Shalom, kedengaran. Wah, ini ada Zulkifli Abbas itu Pak. Wah, naikkan dulu, besarin bicara dulu dong. Pak. Mantap ini. Dibesarin dulu mantap tuh ini, Zulkifli tuh. mantap. Nah tuh Zulkifli, waduh, gedebong pisang, meriam Saya bambu. ingin dibukakan Yeremia 23:6-11. Silakan. Bisa Pak Pak Bambang? Apa? Ada Zulkifli Abbas. Yeremia Pak, bentar Pak. Ada Zulkifli Abbas ini. Ada Zulkifli Abbas, kita jemput dulu. Saya lebih nafsu kepada pohon pisang daripada Anda. Ya, andai saja kambing itu bisa pakai lipstick, saya lebih tertarik sama kambing daripada Anda. Hancur Zulkifli. Hancur. Zulkifli. Ambiar. Pak Bambang, Ambiar. saya ingat nggak tadi ayat Alkitab katakan bahwa dia berjantan. Berarti ini Zulkifli ini. Iya. 106. Iya. Zulkifli ini si Zuma ini suka berjantan memang soal kambing dia. Silakan Pak Selamat Kalau Riyadi tadi. kalau kambing kurang, Mbak, batang pisang juga diembat. Ngeri. Aduh. Ngeri. Nggak, maksudnya dia punya pikiran ke batang pisang itu. Gimana pikirannya ya? Maksudnya kan punya logika sampai ke situ. Servis, Pak. Nggak, maksudnya logikanya sampai bisa mikir ke batang pisang tuh. Pikiran saya tuh nggak masuk akal loh, Pak. Ambiar Pak, otaknya ambiar Pak. Loh, Pak King David mana? Pak King David terpental. Mental signalnya jelek. Oke, Yang lanjut. lebih mengerikan itu kok kambing dikasih lipstick aja dia doyan gitu. Itu kan Iya. menandakan moralnya itu kan sudah parah gitu. Perlu Iya. diservis itu dosanya itu. Rusak itu udah rusak gitu. Silakan Pak Selamat Riyadi, silakan. Apa Ya, saya apa tuh terkesan di Yeremia 23:16-17. Yeremia ya, bukan Yesemia ya, nanti salah. Iya, Yeremia Pak. Jadi di situ jelas banget ya, firman Tuhan ini gamblang, kalau orang Jawa bilang tuh gamblang ya. Iya, Artinya- cetoh. Ya, ceto itu ya, jelas. Ceto welo-welo, Pak. Ceto welo-welo. Iya. Jadi saat saya merenungkan ayat ini ya, firman Tuhan ini kok persis banget ya. Ya, saya bacakan ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepadamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri. Ya, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan, ya, mulut Yahweh. Mereka selalu berkata pada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat, dan pada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata malapetaka tidak akan menimpa kamu. Ini sama persis ini. Jadi Nabi ini tuh menjanjikan sesuatu nih ya. Ajaran itu seolah-olah itu menyenangkan banyak orang ya. Ajaran yang tidak menegur dosa, malah bahkan mengajak dosa ya.
Karena apa ya, contoh misalnya mengawini budak ya kan, terus mengajak apa itu tidur dengan menantu, apa itu kan tidak menegur dosa, malah mengajari dosa. Jadi ayat-ayat ini tuh dan apa ya, membuat saya tuh sampai merinding kadang-kadang kalau teringat masa lalu gitu. Jadi nabi-nabi palsu ini dikatakan sebagai orang-orang yang hanya memberikan harapan yang sia-sia. Ya memang sih nabi-nabi palsu itu seperti memberikan harapan yang baik ya, kalau kita dengar ajarannya kayaknya ada yang baik gitu. Padahal sesungguhnya ya hanya membuat orang itu terjerumus ke lubang kesengsaraan yang kekal ya. Karena janjinya kan selalu muluk-muluk ya, baik janji di dunia maupun di surga katanya itu ya semuanya selalu berhubungan dengan hal-hal yang bersifat duniawi ya, termasuk ya itu tadi, khususnya ya mohon maaf kalau kata-kata saya agak kasar dikit ya, selangkangan, selalu begitu ya. Dan itu kalau saya baca firman Tuhan itu benar-benar tersingkap semua ya peristiwa-peristiwa seperti itu. Makanya saya berharap ya, khususnya ini buat saudara-saudara saya sendiri ya, saya masih ada 2 saudara yang belum terima Tuhan ya. Mudah-mudahan mereka dengar ya, karena mereka jarang dengar di solatasi ya. Karena katanya terlalu keras. Tapi saya yakin saudara saya ini yang 2 ini sudah mulai mau membuka ini ya, mindsetnya ya, atau akal budinya itu udah mulai mau untuk berpikir. Yang dulu selalu dengan kata-kata agak ketus gitu ya, tapi sekarang setelah sering mengikuti channel-channel YouTube dan melihat ajaran-ajaran ya, antara keyakinan yang dulu dan apa yang saya yakini sekarang, dia bisa menilai. Terutama ya ini ya, jadi manusia hidup itu sebenarnya bukan hanya untuk di dunia. Ini semua orang boleh dibilang untuk orang Indonesia saya katakan ya. Kalau yang di luar negeri, orang ateis saya nggak mau tahu lah. Intinya khususnya orang Indonesia itu sebenarnya mengerti bahwa setelah kematian itu ada kehidupan kekal. Dan mereka itu berharap kehidupan kekal itu ya kehidupan yang menyenangkan lah, misalnya tentunya pengen tidak sengsara gitu, atau istilah kasarnya ya pengen masuk surga seperti itu. Makanya dalam penginjilan saya itu ya kebetulan kebanyakan yang saya jumpa itu ya orang-orang kejawen ya, atau orang-orang yang pengenalan tentang kitab mereka, walaupun agamanya agama gitu ya, tapi dia kurang memahami isinya. Begitu juga dengan mereka yang kaum abangan ya. Kaum abangan itu artinya mereka beragama tapi tidak mengerti isinya ya, termasuk kitabnya, termasuk syariat dan apa semuanya lah, intinya kayak gitu. Dan memang banyak di Indonesia itu, boleh saya katakan mungkin lebih dari separuh dari mereka itu tidak mengerti isinya. Itu terbukti setiap kali saya itu bukan debat ya, tapi diskusi ya dengan teman-teman lama gitu, dengan teman-teman alumni apa itu, ya puji Tuhan mereka karena mau membuka hati, mau membuka mindset mereka, pikiran mereka, diskusinya enak. Karena selalu kalau saya diskusi ya banding face to face ya, antara kitab dan kitab seperti itu. Dan seperti yang kemarin dibicarakan atau dibahas di tempat Pak Lidara ya, dengan siapa itu, si Kang Abdul. Itu pemirsa saja banyak yang WA ke saya, terutama teman-teman saya. Pak Met, bener kata Pak Met gitu. Ternyata kalau dibandingkan face to face ya, dari misalnya kejadian daripada apa itu penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, terus kronologinya seperti apa, itu terbukti dengan sah dan sahih ya, katakan gitu ya. Kitab mereka tidak bisa menjawab secara runut, dan loncat sana loncat sini, loncat sana loncat sini, itu pun tetap tidak menjawab dengan tepat ya. Misalnya penciptaan Adam ya, itu nyata semalam itu ternyata banyak sekali yang menyaksikan ya, waktu
live di Pak Lidara itu, dan kebetulan juga disiarkan di Gerbang Kasih. Jadi mereka yang masih awam itu benar-benar bisa menyelami, walaupun endingnya memang nggak selesai ya, tapi mereka bisa berpikir bahwa apa yang disampaikan dengan face to face itulah yang ingin saya harapkan ya, seperti itu. Artinya saat kita berdebat atau apa, ini bukan masalah penistaan, bukan, tapi ini mencari kebenaran. Seperti yang Pak Lidara katakan kemarin, mana kitab yang dari Tuhan dan mana yang dari hantu. Ini bukan penistaan. Kalau memang benar-benar dari Tuhan, kenapa takut untuk di face to face gitu loh. Nah, di sini saya punya dapat yang hikmat yang saya terima, seperti yang sering saya katakan, saya debat tidak mau istilahnya itu terlalu bertele-tele ya. Artinya ya cukup face to face itu aja, kitabnya itu. Nanti akan tahu mana Tuhan yang sejati, mana yang firman Tuhan. Nah, seandainya mereka yang gombal-gambul. Ya, yang gombal-gambul. Nah, seandainya mereka udah tahu itu gombal-gambul diimani, ya monggo silahkan. Jadi kita tidak ada istilahnya itu penistaan ya. Namun kan kita membuktikan. Nah, terutama buat yang auden yang mendengarkan. Nah, tentu saja auden itu kan ya tidak semuanya botol kan begitu ya. Dan saya yakin banyak yang mau memakai akal sehat. Akhirnya ya puji Tuhan, sering saya katakan di Indonesia ini sebenarnya padi udah mulai menguning. Hanya saja penuhnya yang kurang. Ini saya orang lapangan kadang-kadang ya agak sedih ya, minta hikmat Tuhan, kiranya Tuhan panggil orang-orang pilihan untuk terjun ke lapangan. Ya memang terjun di lapangan nggak mudah, artinya ya semua penyertaan Tuhan ya, artinya dengan banyaknya atau tambahnya penuai, saya yakin akan semakin Indonesia ini dipulihkan ya, artinya mengerti tentang kasih yang sejati, yaitu kasih Kristus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu ya, silakan yang lain, Tuhan memberkati. Iya. Bu Sofi, silakan Bu Sofi. Iya, sebenarnya kemarin bagus Pak, cuma nanti mau kita cut yang 7 jam lebih itu. Ada Ya. materi yang sangat bagus, dan kemarin kita juga di Zoom CAF kayaknya ada 3 atau 4 ya yang untuk mereka mau ke Kristen begitu. Sedang kita Amin. Oh, bimbing ya, jadi haleluya. terus beritakan kebenaran lewat YouTube. Dan saya setuju tadi kalau si Abdul Rahman itu atau Kang Abdul face to face, kita senang sekali. Justru itu yang saya minta gitu. Ayo kita bandingin dong LV asli sama LV palsu, ya kan? Iya. Kita lihat mana yang punya guarantee card gitu, mana yang punya jaminan keasliannya. Tinggal kita lihat, dibuka aja kita Betul. sudah tahu kok gitu ya. Ini kita puisi ya, puisi Umayyah bin Abi Salt ya. Iya, Itu nanti akan saya kompilasi lagi. Terus kemarin juga si Dani kabur gara-gara nabinya kena sihir ternyata. Oh iya, nabinya kena sihir. Waduh. Itu Benar. ada. Berarti Tapi kok bisa kena sihir, katanya dekat dengan Iya. Kok bisa kena Itu kan sihir? karena gini toh, waktu Waruka Naufal mati kan sekian lama tidak mendapat wahyu, terus sampai dia tuh juga mau bunuh diri, terjun dari gunung apa itu Bu Sofi, itu lupa saya. Ada itu. Ya, dari mau terjun ke jurang. Nah itu, jadi masa Nabi kok putus asa karena nggak dapat wahyu, kan aneh gitu loh. Jadi iya ada itu Pak Widya, hati Davidnya ada. Berarti masuk lah. Sebenarnya yang mencurigakan adalah kenapa Waruka mati dan wahyu berhenti gitu. Iya. Ya itu yang jadi pembahasan, kenapa saat Waruka mati terus wahyu itu berhenti. Kita kalau lihat yang kisah-kisah di perjanjian lama ya, seperti Musa, Yusuf, itu kan karena Waruka ini menyimpan beberapa kitab Taurat yang disebut Taurat tadi ya. Jadi kisah-kisah perjanjian lama. Namun dalam perjanjian barunya Waruka ini belum sempat mendapat yang kanonisasi. Tapi hanya beberapa Injil, terutama yang di Matius ini yang pernah saya pelajari ya. Dan termasuk Injil-Injil apokrif ya, seperti Maria Magdalena sama Thomas. Karena kisah-kisah
pelajari itu. Ya itu sumbernya mereka dari itulah. Terus yang menjadi lucu lagi, Injil Barnabas ini muncul ya, masuk ke Indonesia kan baru tahun 1900 berapa ya, saya lupa ya. Lah itu yang menjadi senjata mereka. Namun begitu tahu bahwa Injil Barnabas itu palsu, mereka langsung banyak yang berhenti. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa Injil Barnabas sebagian ada di dalam kitab mereka? Berarti kan yang menjadi pertanyaan, apakah pembuatan kitab itu sudah terdistorsi atau sudah ada sumber dari Injil Barnabas? Karena kalau kita melihat revisi-revisinya ya, itu baru tahun 1900 berapa ya, yang terakhir Ottoman itu ya. Itu belum 1900-nya kan sudah nyampe di Kairo, Mesir, 1924 itu. Lah pada saat-saat itu banyak yang direvisi, artinya kalau kurang ditambahin puisi atau apa, intinya seperti itu. Makanya yang jadi persoalan itu sebenarnya saya ingin ya, saudara-saudara dari seberang itu menemukan kitab yang paling tua, yang sudah dibentuk paling tua. Ya, satu mushaf itu yang paling tua itu mana? Nah itu harusnya dikaji untuk umum. Sampai sekarang kan itu nggak ada, termasuk Utsman, kitab Utsman, Al-Mushaf Utsman. Katanya ada di Turki. Mushaf itu yang primer, 13 mushaf primer dari mushafnya Hafsah, mushafnya Aisyah, mushafnya Ali bin Abi Thalib, atau yang kita kenal dengan Quran Fatimah, itu nggak ada semua loh Pak sampai sekarang. Protolannya itu saja. Ya itu yang dicari kan itu. Salah satunya kan saya ingin salah satu dari 13 kitab itu ya, yang terutama yang dari Ali mau dikonfirmasi dengan yang Sunni misalnya kayak gitu, yang punya Aisyah juga. Tapi kenapa nggak ada? Padahal itu kan penting ya. Ya kalau yang sudah dibakar sih oke, saya nggak akan mempermasalahkan. Dan itu juga kesalahan Utsman ya. Artinya saat dia minta manuskrip atau kumpulan-kumpulan lembaran-lembaran mushaf itu katanya mau dikembalikan ke Hafsah, tapi nggak dikembalikan, malah dibakar. Ini suatu kesalahan besar. Ini dibakar. Quran kok dibakar, tapi kok puisinya Umayyah bin Abi Salt sama puisinya Imrul Al-Qais yang membelah bulan nggak dibakar ya Pak? Betul, makanya surat-surat pendek itu kan surat-surat puisi semua. Coba lihat belakangnya kan sama semua. Betul, iya. Pantun kayak pantun. Makanya dulu saya nggak tahu kenapa sih Quran ini nggak bisa diterjemahkan. Karena pantun Pak, kayak pantun yang saya ingat dulu tuh pantun jerawat, gitu kan. Nah itu tuh pantun jerawat itu nggak bisa terjemahin karena bentuknya pantun. Betul. Gitu. Ya, makanya itu dan emang itu terbukti Pak. Ya, terbukti Pak Slamet bahwa Muhammad menyuruh kalau kepada Ibn Abbas kalau ada bagian Quran yang hilang disuruh mengisi dengan puisi. Nah, karena dia sukanya puisinya Umayyah bin Abdul Salt, disuruh ngisi deh, karena puisi-puisi Umayyah bin Abdul Salt itu senada, karena ya, Umayyah ini kan pengen jadi seorang nabi dan dia agamanya agama monoteisme, saya pelajarin. Jadi dia menyembah satu Tuhan, maka kayak surat Al-Ikhlas, Qul Allahu Ahad, Allahus Somad itu adalah salah satu tulisan daripada Umayyah bin Abdul Salt yang masuk menjadi surat Al-Ikhlas. Ya, kalau sejarahnya Umayyah ini sudah masuk ke ini ya, ikut Koptik ya. Saat itu kan pada masa itu kan yang ada monoteisme kan Kristen Koptik sudah ada sama Yudaisme, termasuk Nasrani itu. Tapi pengajarannya kan berbeda, artinya berbeda itu sempalan gitu ya. Nah, selain itu semuanya kan ajaran tentang ini ya, berhala-berhala semua. Karena Hindu Buddha juga sudah ada loh tuh Bu Sofi. Kalau kita melihat sejarah itu ya, benar saya lupa ya yang ditulis siapa itu, termasuk di dalam Ka'bah itu ada juga gambar-gambar Isa Al-Masih atau Yesus ya dengan Maria itu ada. Awal Pak Slamet, Hindu. Iya betul. Piramid itu kitab-kitab kuno itu. Saya lupa ya dari karangan apa ya itu. Teman-teman saya ini dulu ya, sebentar dulu ya. Pak Slamet tahu Pak Tarmino Pak? Tahu Pak ya. Gimana? Kita kasih informasi ya, teman-teman semua, karena tidak mau mengikuti yang racun-racun, sudah dibaptis lagi ya anaknya. Haleluya, ya. Dua tuh Pak. Puji Tuhan, terima kasih. 3 orang langsung anaknya diminta dibaptis.
Oh, yang kecil Haleluya, aku ikut haleluya. juga yang kecil. Semua, Oh, semua. haleluya. Ya, ya. Nah ini ya. Nih, tiga-tiganya dibaptis. Oh, yang kecil sudah ikut, puji Tuhan. Ya, ya, namanya case apa namanya Isti, nama baptisnya Kesia. Samsi namanya Naomi. Yang namanya Mila namanya Elizabeth. Sudah jadi Elizabeth. Di gereja GPIM. Ya, betul. Karena kemarin yang ikut katekisasi baru 2. Ternyata yang kecil sudah ikut, ya, puji Tuhan. Ya. Haleluya. Luar biasa Tuhan, mengikut Yesus. Ini ya. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa Tuhan, mengikut Yesus. Kapan Anda di rumah, saudara-saudara? Apakah Anda lupa bahwa orang yang berkeras hati akan sama seperti Firaun, mengalami 10 tulah. Saya sampaikan buat orang yang siang hari ini atau sore, kapan Anda dibaptis? Secepatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kurang sedikit lagi. Untuk itu, segeralah. Karena Anda kalau tidak dibaptis, Anda akan kena dengan murka Allah. Karena tanpa dimeteraikan, Anda akan mengalami 7 murka Allah. Oke, lanjut teman-teman. Iya. Saya tambahin dikit aja ya. Saya pernah membaca itu ya, penelitian dari itu Bu Sofi, mungkin juga pernah baca ya, dari GRD King itu yang bertajuk The Painting of the Pre-Islamic Ka'bah itu. Di situ banyak sekali dituliskan ya, memang Mekah ini memang pusat penyembahannya. Jadi baik yang monoteisme maupun yang paganisme ya. Yang monoteisme itu terutama dari Koptik ya, dan ada sebagian Kristen dari Ethiopia. Terus yang lainnya ya ajaran pagan, Zoroaster, terus Hindu Buddha juga sudah ada. Nah, di situ juga disebutkan salah satu historiografi tertua yang membuka kemungkinan tentang itu sebenarnya malah justru dari buku atau ini ya, buku berhala-berhala atau kitab Al-Asnam. Itu karya sejarawan daripada Hisham Ibnu Al-Kalbi. Mungkin Bu Sofi pernah baca ya, atau pernah tahu tentang sejarawan ini. Nah, di sini memang mengungkap informasi yang luar biasa ya, termasuk di dalam Ka'bah itu yaitu tadi ada foto daripada Isa Al-Masih atau Yesus bersama Bunda Maria ya, dan banyak lagi ya, termasuk tentang ritual-ritual pada saat itu ya, sebelum Islam masuk itu sama persis ritualnya, hanya saja yang membedakan pada saat itu setiap ajaran masing-masing menyembah dewanya sendiri-sendiri, satu putaran menyembah, keliling lagi satu putaran menyembah, seperti itu. Nah, pada saat itu suku Quraisy itu yang paling menguasai pada saat zaman Muhammad itu yang bisa saya informasikan. Banyak sekali di sini sebenarnya informasinya ya, dari kitab-kitab yang ada yang saya baca ya, termasuk dari Karen Armstrong itu yang paling terakhir yaitu 2002 itu.
Islam short history itu tapi itu sudah banyak polesan ya yang Armstrong ini ya, Karen Armstrong ini banyak polesan, artinya banyak polesan itu tidak dari sumber-sumber kunonya, tapi hanya mengumpulkan daripada sejarawan-sejarawan yang dari Muslim sendiri, jadi kurang kurang imbang gitu, lebih condong ke sana lah misalnya ketimbang yang sejarah yang dari sebelumnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Silahkan yang lain. Oke, selamat sore. Ada teman nih. Pak Lidara, ada teman ini, Aliubi. Salam Pak Lidara. Shalom, Aliubi. Silakan. Iya, sore-sore. Silakan Aliubi. Silakan ngapain, Pak? Ya bukan urusan saya. Kamu mau ngapain? Alibi mau tanya. Bukan urusan saya. Oh, Bukan urusan saya. nggak ada sih, mau nyimak. Oke, kalau nyimak. Saya boleh lanjut nih. Nyimak turun ke bawah aja. Kalau nyimak turunkan ke bawah aja. Biar ada lain yang masuk. Biar Pak servis otak dulu tuh. Ada yang mau disampaikan apa? Servis otak. Yang mau diservis ini. Oh iya. Ya, memang saya datang. Memang saya pakai nama ini, servis otak. Karena memang banyak otak-otak yang error ya. Menerima data-data hoax, data-data palsu menjadi kebenaran. Tadi disinggung juga mengenai kenabian. Kenabian itu kan jelas sekali di dalam silsilahnya atau sejarahnya kan harus jelas nabi ini dari bangsa mana, keturunan apa kan gitu, dan nggak bisa keluar dari yang namanya suku ya, kesukuan atau bangsa tertentu. Terus kemudian nabi-nabi yang mengaku-ngaku ya dia memiliki karunia, nabi-nabi palsu itu, kalau sebenarnya teman-teman muslim itu kalau mau belajar benar-benar ya lupakan doktrin ya. Seperti saya dulu kalau mengingat doktrin atau ajaran ya saya akan menolak semua apa yang diajarkan dalam Alkitab. Ya, tetapi cobalah gini, gunakan sedikit akal waras, otak warasnya itu, otak waras. Anda pernah makan pojok sekolahan, pernah nelen kapur tulis, ya minimal begini, bisa diuji kok ya kebenaran itu. Yang terutama begini teman-teman ya, ketika saya mulai membaca satu persatu, saya kemarin coba beli Quran lagi, saya baca satu persatu, ya ternyata sangat-sangat aneh sekali ya. Contoh seperti ini, yang namanya Tuhan, kok Tuhan bukan memberi sebuah keputusan membuat hukum, tetapi kok malah suruh menceritakan hukum orang lain. Nah ini Tuhan model apa begini? Andai kan itu tertulis di dalam Alkitab, kitab saya menyuruh saya untuk meyakini kitab lain ada kebenaran, ya buat apa saya ikuti Alkitab saya? Saya buang aja, saya ikuti kitab yang disuruh itu kan, yang disuruhkan oleh Tuhan saya. Nah kemudian berbicara silsilah juga udah nggak ada nyambungnya satu pun di kitab-kitab mereka. Karena itu saya inginlah belajar dengan mereka, belajar bersama lah. Saya tidak mau mengajari, mari kita belajar bersama. Segala sesuatu harus memiliki dasar yang benar. Ya, segala sesuatu harus memiliki sumber yang benar. Bagaimana kita sudah sering mendengar dari teman-teman ini ya, kita sudah menunjukkan bukti, kita sudah menunjukkan data yang valid. Kenapa mereka juga masih berkeras hati? Ya ini memang tugas berat kita untuk kita terus nggak lelah-lelah untuk menyampaikan. Ya berbicara tentang nabi palsu ya, nabi palsu memang nggak memiliki dasar yang kuat dalam pengabaran kebenaran.
bagaimana seorang nabi kok ngajarinya tentang hal-hal, ya mohon maaf ya, tentang selangkangan terus, ya budak yang disikat lah, istri anak angkatnya diambil lah, ya, menjaminkan surga yang begitu-begituan lah itu. Nah ini saya katakan ini kumpulan kitab-kitab Kalijodo, Kramatungga, Doli, Sarkem atau apa kan gitu loh. Kok mengajarkan hal-hal yang seperti itu? Bukan esensi dari sebuah pengajaran bagaimana orang itu hidup untuk memuliakan Tuhan kan gitu. Jadi aneh, benar-benar aneh, tetapi ya gimana kita harus terus berjuang untuk menyampaikan itu. Nabi palsu dasarnya nggak jelas ya. Bagaimana dia seorang nabi kok bisa lahir setelah ayahnya 4 tahun meninggal kan gitu. Nah ketika saya coba mempelajari tentang empat proses pernikahan pada zaman itu ya. Jadi seorang perempuan itu bisa digilir atau kalau ingin memiliki anak, apalagi anak ini yang hidup untuk memuliakan Tuhan kan. Jadi aneh, benar-benar aneh, tetapi ya gimana kita harus terus berjuang untuk menyampaikan itu. Nabi palsu dasarnya nggak jelas ya. Bagaimana dia seorang nabi kok bisa lahir setelah ayahnya 4 tahun meninggal kan gitu. Nah ketika saya coba mempelajari tentang empat proses pernikahan pada zaman itu ya. Jadi seorang perempuan itu bisa digilir atau kalau ingin memiliki anak, apalagi anak ini yang memiliki kasta atau memiliki jaminan, itu harus minimal 10 laki-laki harus menggilir. Dan ketika anak itu perempuan itu hamil dan ada seorang yang dituakan untuk memilih orang tua ini, bapak dari anak ini dari mana. Nah jadi saya curiga bahwa ketika dia lahir setelah 4 tahun bapaknya meninggal, jangan-jangan ini dari proses pernikahan pada zaman jahiliyah itu ya. Luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman umat muslim ya, teman-teman yang belum mengenal kebenaran, ya nggak ada waktu lagi kok. Usia Anda terus bertambah. Jangan sampai Anda terus ditutup ya, atau kufar ya, tertutup akan informasi kebenaran yang sudah disajikan secara otentik oleh teman-teman. Itu saja ya, waktu tidak banyak lagi karena penggenapan Tuhan sudah mulai nyata dan kita kembali kepada Tuhan yang benar. Terima kasih, Pak. Iya Pak, ya memang kita kan di sini membicarakan nubuatan daripada Alkitab. Alkitab sudah menyatakan akan ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, Tuhan palsu, dan pengajaran palsu. Makanya tinggal kita cari di mana itu si nabi palsu, begitu. Yubi, apa tanggapanmu, Yubi, tentang topik nabi palsu ini? Karena kalau nabi palsu di dalam Alkitab dinubuatkan ya itu bisa kena sihir, kemudian dia matinya makan itu dan minum racun gitu loh, Yubi. Silakan Yubi, apa yang kamu mau? Sekarang pertanyaannya, yang nabi yang mati diracun itu siapa ya? Ya nggak tahu. Ya kamu taunya ada nggak nabi yang mati diracun akibat racun, atau akibat mati diracun, atau akibat daripada racun kemudian dia mati? Ini ciri-ciri nabi palsu nih, Pak Lidara. Ini yang menajiskan daging babi. Tuh. Tidak mempunyai hukum Taurat. Iya, saya baca dulu ya Pak. Zefanya 3 nih, Yubi. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Ya, jadi kalau makanan-makanan itu memang sudah kudus. Ya, tidak. Ya, Makanya saya tanya memang siapa nabi yang mati diracun.
Setahu saya. Ya nggak tahu Pak. Yubi kalau nggak ini Tanya ya saya sama nggak Abdul tahu. Somad. Tanya sama Coba Abdul tak. Somad. Abdul Somad pernah bilang loh Yubi, saya ada videonya. Ya makanya saya Coba mau tanya tunjukin sama kali, Pak. Yubi. Coba kita tunjukin Yubi. Nah kalau memang Ustadz Abdul Somad. oh gitu ya, ya nggak apa-apa. Coba kita, makanya saya mau tanya sama Ali Yubi, benar nggak ini? Kalau benar kan berarti kan yang dikatakan di Alkitab ini betul. ciri-cirinya betul, ya dong. Coba kita lihat ya. Menurut saya nggak benar. Kalau ada sih datanya. Oh, nggak benar. Oh yang datanya datanya cuma ini, karena ini coba Pak Bom di share screen kita nih Pak Bom, coba. Nih, tuh. Lalu kemudian kata Nabi, Ini nanya nih Yubi, makanya kita ya tanya. Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alam at-ta'am, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Miskam. Tuh, bukan kata saya, bukan kata saya loh Yubi. Ah? Iya, Nabi kan Iya. bilang gitunya kan sebelum meninggal, bukan waktu Iya, meninggal. Iya sebelum. Nah, iya. Kalau udah meninggal emang bisa ngomong Yubi. Iya, kecuali kalau Nabi bilang aku mati diracun, nah baru bisa kita terima. Ini itu kan sebelum meninggal. Lah makanya kok Yubi ini gimana sih kamu nih Yubi? Masa udah mati masih ngomong saya mati diracun. Aneh-aneh aja. Maksud saya bisa aja ada orang misalkan hari ini sakit demam, terus besok meninggal kan belum tentu meninggalnya itu karena demam yang hari ini kan gitu. Tapi kok dia ngomong begitu? Tadi dengerin lagi coba. Katanya dia coba. Aduh Yubi ini kupingnya kadang-kadang nggak dipakai. Belum tentu. Bisa juga meninggalnya keselak bakso. Iya, atau ketabrak delman juga kan bisa aja. Oh iya benar. Yubi lucu-lucuan aja Iya, sih pinter Yubi. Pak. Yubi mulai pinter Pak ini. Mulai coba dengerin. Pak Bom coba biar dengerin. Semakin parah, lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah. Apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alam at-ta'am, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Miskam. Tuh, makanan yang kumakan di Khaybar. Ternyata katanya, Meninggal kan. iya, katanya Abdul Somad ini kan. Tapi nggak benar. Ini matinya keselak Nggak benar. bakso. Oh, keselak bakso. Kayak Ya udah kalau. teman gue matinya keselak bakso. Oh ya. Cepet mau puasa, sahurnya telat, makan bakso lah dia keselak lah, nggak bisa keluar. Ya. Bu, Kalau- Bu, itu keselak sendok-sendoknya sekalian Bu. Sama mangkok-mangkoknya berarti itu. Serius. Serius ya, ada. Jadi Beneran, berarti salah dong yang UAS ngomong ya berarti. Iya, Nggak benar. UAS itu kan bukan nabi kan, manusia biasa. Wajar Iya, kalau iya. ada perbedaan pendapat salah-salah. Oh, Berarti dia menista dong. Berarti dia menista itu. Mesti berarti dia di hoax ya. demo itu 212 berjilid-jilid dong. Musuhnya Kenapa suruh nggak di demo? tangkap. Enggak, musuhnya suruh Tangkap tangkap dong. itu penistaan itu. Yang menista Penistaan aja. itu. Yang menista aja dihukum ya. Dihukum 10 tahun ya katanya. Kalau kata Allah Yubi tadi Iya. bisa ditabrak delman dia. Mungkin waktu itu ditabrak. Bukan, maksudnya orang lain kan misalkan sakit demam hari ini. Iya. Untuk meninggal kan belum tentu karena demam, bisa Nah, aja karena itu kan- lain. Tadi kan udah dibilang Ali Yubi racun dibilang yang mati dimakan di diracun. Khaybar. jelas. Akibat Apa lu nggak punya kuping? akibat Itu- racun yang di Itu sudah Khaybar. meninggal atau sebelum meninggal bilangnya itu. Ya kalau udah meninggal apa bisa ngomong Itu Yubi? Kalau sudah meninggal ngapain? Sekolah di mana sih Yubi? Pesantren ya? Detik-detik ketika akan meninggal. Enggak, kalau sekolah di pesantren begini nih.
Ini kalau sekolah di pesantren begini Pak, nggak nyampe otaknya Pak. Bener. Ya. Coba ada itu. Ya tadi. kita maklumin lah. Jadi udah jelas terbantah ya yang tentang itu. Iya deh, iyalah. Apa yang terbantah? Kan Keselak bakso. Keselak bakso. ya mati keselak bakso aja udahlah, lebih bagus lah. Shalom, shalom. Shalom, Mas. shalom. Pak Yubi maunya yang tertulis Pak. Gitu ya. Ya udah kasih yang tertulis, kasih yang tertulis. Coba kasih yang tertulis. Nanti kita lihat Pak Bambang bukain Sunan Abu Daud ya. Tunggu kasih lihat, kan bisa terbuka. Abu Daud, Iya. Abu Daud 3912. Nah itu. Hadis Abu Daud 3912 ya. 3912 gitu aja. Abu Daud. Abu Daud. Pak Bidara, Ya. Ya Abu Daud 3912. sama ini loh, Tuhannya itu juga mengatakan mirip loh Pak. Seperti Tuhannya bernubuat juga loh. Hah? Iya, kayak Tuhannya bernubuat mirip loh. Pak, Apa cek, Pak. yang diomongkan Somad. Coba di Kalau, kelas 69, 44 sampai 47 Pak. Kok saya Yes. jadi tergelitik Pak? GS berapa? Coba kita lihat. 69, 44, 47. GS 69 44 67. 44 sampai 47 Pak. Oh, sampai 47. Berapa? 69 44. Bukan yang terakhir Pak. Oke, kita hadisnya dulu. Baca udah. Ada tuh. Nah, itu tinggal baca itu Ya, sampai ke bawah itu. coba Yubi itu baca tuh. Yubi. Iya, apa yang mau ditanyakan? Tuh dibaca tuh seseorang yang apa tuh. Tuh katanya akibat diracun tuh Yubi. Mana? Itu coba hadisnya tuh. Telah menceritakan kepada kami bla 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 bla, telah menceritakan kepada kami Wahab bin bla 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 bla. Terus Rasulullah SAW menerima hadiah namun tidak makan zakat. Ia menambahkan, maka ada seorang wanita Yahudi Khaybar yang memberi hadiah daging guling yang telah dilumuri racun kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lalu makan daging kambing tersebut. Namun kemudian Kalau masalah makannya itu betul. Masalah makan Jadi, itu betul. Iya terus Namun dibacain belum selesai Abu. setelah itu kan dimutahkan kembali. Iya itu dibaca terus. Gak apa-apa lihat aja. terus baca terus. Coba naik lagi Pak. Bukan. Tuh. Ya, angkatlah tangan kalian, berhenti makan. Karena sesungguhnya daging kambing itu telah memberiku kabar bahwa ia telah dibubuhi racun. Bisir Ibnul Al-Bara bin Ma'rur Al-Ansari akhirnya Jadi meninggal kan dunia. keracunan gak jadi kan? Sebentar, ini masih ada. Rasulullah kemudian mengutus utusan kepada wanita Yahudi tersebut. Beliau bertanya, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu? Wanita itu menjawab, jadi engkau seorang nabi. Jika engkau seorang nabi, maka apa yang aku lakukan tidak akan membahayakanmu. Namun jika engkau hanya seorang raja, maka waduh, ini punya siapa nih berdengung? Mau meledak kayaknya tuh. Namun jika engkau hanya seorang raja, maka dengan begitu aku telah mengistirahatkan manusia darimu. Rasulullah SAW lantas memerintahkan agar wanita itu naik, Pak. Naik. Ya. Maka ia pun dibunuh. Ya, kemudian beliau berkata, pada saat sakit, ini beliau
Muhammad Rasulullah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata, pada saat sakit yang membawanya kepada kematian, aku masih merasakan apa yang pernah aku makan di Khaybar. Ya, berarti makan daging yang dibubuhi racun. Dan sekarang adalah waktu terputusnya punggungku atau kematianku. Loh, itu tuh Yubi jelas. Berarti sama dong sama Abdul Somad. Itu kan dalam tanda kurung, kematian itu ditambah-tambahkan itu. No, ditambah-tambahkan. Kalau gitu yang di Al-Quran tanda kurang. Kalau gitu yang ada tanda kurungnya dihapus ya. Pada saat sakit yang membawanya kepada kematian. Kemudian beliau berkata pada saat sakit yang membawanya kepada Itu kematian. di atasnya yang membawa kepada kematian, nggak pakai tanda kurung. Jadi kalau ada tanda kurung harus dibuang ya. Berarti yang di Quran yang tanda-tanda kurung dibuang juga ya Yubi ya. Ya nggak selalu begitu. Loh kok nggak salah? Capek lah. Pak, pakai kecuali Pak Lidara, pakai kecuali Pak Lidara. Kalau yang berbahaya dia bilang nggak boleh pakai tanda kurung. Kalau yang aman boleh pakai tanda kurung. Ya itu kayak ngomong sama anak kecil Pak Lidara. Kamu ambil permen saya? Enggak. Enggak, padahal dia makan. Dia pegang permennya. Suka-suka ala Yubi lah. Suka-suka lu aja dah. Memang urusan gue. Memang itu derita lu Yubi. Aduh. Wah ini punya siapa ini? Apa ini? Ayubi punya Ayubi itu, punya Ayubi. Yubi bentar lagi meledak lo HP-nya. Kenapa? Ledak HP lo itu. Saya di PC. Hah? Iya, kayaknya ada yang di PC. Oh, tapi ada yang nyetrum itu. Jangan-jangan PC-nya bentar tuh. Ini siapa? Udah matiin aja, matiin dia punya itu. Yubi Pak. Iya benar Yubi, benar.